Anda kembali bersama kami dalam Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya, masih membahas masalah narkoba. Ini kita ingin dengar juga nih dari korban ya, katanya dari Mas Gogo sama Mas Polo ini mungkin bisa cerita bagaimana. Kalau Mas Polo ini kasusnya tahun berapa ya? Saya boleh berdiri sedikit nggak di situ? Ya, soalnya kasihan yang lain nggak kelihatan, muka saya ini kan orang ganteng sedunia. Ya. Mau deket-deket saya. Itu tujuannya utama. Ya. Ya Mbak. Ya, tahun berapa dulu? Saya ini sudah S2. S2. Oh. Ya, artinya sudah 2 kali. 2 kali. Yang pertama tahun 2000, yang kedua tahun 2003. Dan saya bersyukur, kalaupun toh musibah itu pernah terjadi pada saya tidak secara cengeng mengatasnamakan bagaimana saya bisa menggunakan narkoba itu karena sedang bermasalah, atau karena lingkungan, atau karena teman, atau karena pergaulan. Ya memang itu kebodohan saya untuk memilih pilihan yang salah. Ya, tapi yang menyebabnya bagaimana ini? Nah, penyebabnya ya mungkin sebetulnya saya pikir sampai sekarang ini persoalan narkoba itu memang belum secara menyeluruh. Korbannya sudah menyeluruh. Tapi pemahamannya, ya maaf karena saya juga seringkali mengikuti penyuluhan, tapi masih terbatas pada tingkat-tingkat kabupaten lah istilahnya. Padahal sekarang penggunanya itu sudah sampai desa, bahkan saya pernah ke daerah transmigrasi, itu yang namanya penggarap itu menggunakan narkoba pakai sendok aluminium. Pakai sendok aluminium Bapak Ibu. Jadi kalau bicara tingkat keprihatinan, udah prihatin banget. Cuman sosialisasi kita ini belum sampai pada tingkat yang betul-betul menyeluruh. Makanya saya berharap melalui Bapak Budi Waseso selaku Kepala BNN, izinkan kami Pak, ini banyak relawan yang sanggup dikirim ke daerah-daerah atau ke Papua aja. Sanggup Pak, kalau ini yang ngajak saya masih sanggup Pak. Iya. Karena saya ngajaknya pakai maksa Pak. Dan ini kan demi kepentingan bangsa. Saya berpikir pasti mau kok teman-teman ini. Apalagi yang sudah pernah menjadi korban seperti saya dan yang paling update Mas Tesi ya. Ini pasti sanggup. Tapi Mas Polo sependapat nggak? Apakah dulu pakai itu gara-gara sering gedek-gedek di diskotik? Jadi sependapat kalau diskotiknya ditutup jam 12? Kalau saya pernah nonton televisi, yang paling aneh pengguna narkoba ini memang cuma di Indonesia. Orang lain biasa aja kok jogetnya tuh. Cuman orang Indonesia aja, gue nggak tahu. Ya kan? Jadi memang banyak yang berangkat dari kondisi masa bodoh. Sehingga gerakannya pun juga tercermin masa bodoh. Loh, iya kan? Kita secara jujur, saya sering melihat kok TV-TV luar negeri itu para penggunanya juga makainya biasa aja. Ya, seperti orang olahraga kok malah. Cuman di Indonesia ini aja Pak, mojok deket speaker, war. Sampai kadang-kadang begitu keluar kepalanya itu terbalik, mukanya di belakang sini. Tapi Iya. Mas Polo dulu gitu nggak? Loh, ya karena dulu Mbak, kalau dulu boleh, ya dulu, dan secara jujur pada masa-masa seperti saya dulu itu kan belum terlalu banyak informasi tentang narkoba, gitu loh. Jadi akhirnya kita mengambil pilihan yang salah. Yang ngasih dulu siapa? Ya itu udah penyidik itu ya kan. Nah, maksudnya dapatnya dari mana? Dari pergaulan teman atau dari ada bandar yang nawarin atau? Sudahlah, kalau persoalan itu kan udah nggak perlu diceritain lah. Ya pokoknya begitu ya. Oke. Ya kan, artinya begini loh, yang paling penting itu kan kenangan lama ya kan. Wong yang nangkep saya juga masih ada di sini ya kan. Ya kan. Iya. Nanti ya, baik, makasih nih Tapi Mas. begini, saya bersyukur dan berterima kasih pada Polri. Mungkin tanpa Polri saya sudah tidak ada di sini. Saya tidak ditangkap tapi saya diselamatkan. Rehabilitasi waktu itu? Oh, belum ada rehabilitasi, tetap dihukum. Iya, belum ada rehabilitasi. Enak aja kayak sekarang direhabilitasi, ya kan? Nah, saya setuju, artinya begini, tinggal tingkat keterdikan para bapak-bapak polisi untuk membedakan mana yang memang betul-betul pengguna atau pengguna yang atau pengedar yang berkedok pengguna. Ya kan? Jadi sebetulnya kalau usulan kayak Pak Bang Henry segala macam tadi itu membatasi diskotik segala macam apa ini, saya setuju. Ya. Karena apa? Di diskotik itulah sarang sebetulnya, tempat yang namanya gudangnya narkoba. Ya. Ini mata rantainya harus kita putus. Karena apa?
Ini ada komitmen tersendiri. Buktinya kalau ada pengedar yang lain masuk ke diskotik mesti ditangkap. Tapi pengedar permanen yang ada di situ aman, aman, ya kan? Stop. Iya. Berarti ada permainan begitu ya, ada mafianya. Saya tidak berani mengatakan itu, ya kan? Karena saya tidak punya perlindungan saksi. Nanti nek saya dibedil, ya kan? Ya kan? Karena sekarang yang namanya mafia narkoba ini udah luar biasa. Harusnya orang-orang yang sering kali bersaksi seperti saya ini paling enggak dikawal setingkat bribda. Ya. Supaya apa? Ada perlindungan. Saya ngoceh soal narkoba, sementara yang mendengarkan mafia-mafia ini saya minimal diketapel aja benjol mbak saya. Ya kan? Tapi dulu Mas Polo mau tanya, kenapa sampai 2 kali? Nanti ada yang ketiga nggak ini? Oh jangan, Ya. jangan sampai. Tapi dulu kenapa balik lagi sampai kedua? Kembali saya katakan semua berangkat dari kebodohan. Artinya terbatasnya informasi tentang narkoba, dan kedua pada waktu itu apa ya? Karena dalam posisi yang memang lagi ya itu nggak usah di atas Galau lah, namakan. kalau anak sekarang bilangnya galau gitu ya mungkin dulu ya. Iya, wong ditinggal bojo barang ya mbak. Iya kan, ditinggal bojo. Makanya S2 itu sudah selesai punya istri, selesai soal pekerjaan gitu. Baik, Ya. baik silakan, makasih. Ya. Saya nggak sendiri, saya akan undang teman saya. Gogon, sini. Gogon silakan nih Mas Gogon. Kalau ini bodoh pak. Kenapa? Kalau ini bodoh. Kenapa? Saya paling banter 6 bulan, lah ini kok bisa 4 tahun loh pak. Iya kan, ini barang buktinya apa kok bisa 4 tahun. Ceritanya. Ya langsung saja nih Mas Gogon. Iya. Terima kasih atas waktunya. Waktunya berapa tahun ini? Berapa tahun? 4 tahun, 4 tahun. Kayak tahun. hukumannya. Jadi dihukum Memang- 4 tahun memang- ya dulu itu. Kok apa semangat? Mungkin bagi kalayak rame mungkin belum tahu kenapa teman-teman saya itu cuma 7 bulan, 9 bulan. Ini cuma 1 tahun, 2 kali juga 1 tahun, 1 tahun. Kenapa saya kok 4 tahun? Gara-gara jambulnya mungkin. Bukan. Enggak ya, karena dia napi sukses. Ya, benar. Saya termasuk napi sukses. Kenapa? Artinya 3 tahun nggak lari saya. Mario dibedil. Tapi kasusnya mengapa sampai Enggak, waktu itu sebetulnya saya kenapa kok 4 tahun karena dulu saya bukan sabu, ekstasi. Jadi ekstasi kena pasal 59. Jadi hukuman minimal 4 tahun. Pas undang-undang baru ya. Enggak, undang-undang dulu. Oh, undang. udah dulu. Ya, tetapi kan kalau ekstasi katanya juga gedek-gedek ya. Kalau Ya. Mas Gogon ini bukan gedek-gedek kali ya, gimana? Ini gedek wong sampai tinggal segini sisanya. Jadi saya nggak tahu ya Mbak. Ternyata waktu itu saya kan nggak ngerti ekstasi itu kayak apa, kan nggak ngerti. Jadi mungkin yang saya telan itu bukan ekstasi, mungkin napasin. Kok bisa? Iya, nggak tahu. Pokoknya itu kan dikasih, dikasih terus saya telan. Nyatanya saya nggak bisa gedek, nggak terasa apa-apa. Tapi kan tes urin positif. Ah, itu justru sabunya. Oh. Ternyata diam-diam kamu malah lebih komplit. Bukan. Makanya yang dinaikkan itu ekstasinya. Oh. Tapi jadi sabu 3 isepan, ekstasi separuh. Jadi Separuh. ekstasi separuh Setengah maksudnya. setengah. Setengah on apa setengah? Setengah kilo. Jadi setengah, jadi nggak terasa. Yeah. Semuanya nggak ada yang terasa. Itu. Jadi Itu memang baru kali itu pakai atau memang sudah sebelumnya? waktu itu diajak. Sebetulnya saya udah nggak main-main. Udah lah. Itu zaman dulu Pernah pakai? pernah pakai, terus berhenti 4 tahun. Udah nggak aktif, terus tahu-tahu diajak gitu. Pakai lagi. Diajak itu Nah, iya. Yang ngajak siapa? waktu itu cewek yang ngajak. Oh. Iya. Hati-hati kalau diajak ceweknya Mas Iya. Gogon. Jadi kisahnya memang begitu, diajak cewek, terus ceweknya ribut, ya kan? Kebetulan pas waktu ribut. itu ada patroli, terus patrolinya berhenti di situ, ceweknya itu marah-marah sama saya. Pas patroli datang langsung, pak itu tangkap itu, habis nyabu gitu. Jangan nunjuk saya. Enggak, soalnya sampean cewek tak tunjuk. Nah, itu Oh, iya, jadi langsung, jadi waktu itu saya juga nggak ditangkap.
Jadi nggak ditangkap, terus Diajak ke akhirnya kantor polisi tapi. nggak diajak ke rumah Pak RT kan. Heeh. Terus ini ceweknya ini diurus, kenapa ini cerita. Ini tempatnya Gogon itu apa? Penuh narkoba gitu. Nah, akhirnya nggak tahu rumah saya digeledah gitu. Nemu. Tidak ditemukan, orang itu omongannya orang stres. Ya tapi sekarang udah setelah 4 tahun ya, gara-gara itu 4 tahun, sekarang udah memang nggak terpengaruh lagi kalau diajak-ajak lagi gimana? Ya, Ada nggak cewek mau. cakep ngajak gimana? Oh nggak mau, cewek itu secakep apa saya diajak udah nggak mau. Saya udah sadar, saya sekarang udah nggak main Udah kayak nggak gitu. pernah pakai. Saya sekarang jualan. Jualan apa? Enggak jualan di warung, saya buka warung. Oh kerjanya. Hati-hati kamu kalau ngomong ini ada kepala BNN loh. Lelah. Ya kan, kamu mau di TO lagi. Jangan begitu. Gini loh, jadi saya sekarang udah tidak pernah mendekat dengan narkoba. Nah, saya selalu jauh Amin. dan harus jauh. Kalau gitu nggak ke diskotik dong, katanya diskotik Oh banyak. enggak. Sekarang Saya kemana? mulai keluar dari penjara saya sudah tidak pernah nongol, tidak pernah muncul, tidak pernah datang di diskotik atau pub dangdut, nggak pernah. Nggak pernah dia. Nggak pernah. Ya sekarang makanya di rumah soalnya. Bertobat. Jadi saya sekarang udah ya itu tadi. Makanya tadi ada, kalau memang diskotik musiknya diganti. Nah, itu saya sedikit setuju itu. Bagaimana kalau diskotik musiknya diganti campur sari, Bang? Nah, itu kan nggak bisa gedek. Ya, tapi namanya jangan diskotik. Apa dong? Kalau diskotiknya- Campur sari tik. Baik, terima kasih. Ya, oke. Harus break ini pemirsa. Kami Terima akan kasih. kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Bahas masalah narkoba kita lanjutkan. Ini kita ingin berbincang juga dengan mantan pecandu narkoba ya, tapi sudah berhasil melalui masa-masa sulit. Bahkan sekarang Mas Jerry ya, bahkan sekarang sudah menjadi penggiat anti narkoba begitu ya Mas Jerry ya. Iya, Tapi betul. bisa cerita dulu bagaimana dulu bisa akhirnya terjerumus begitu ya? Ya dulu saya nggak pernah tahu ya. Saya pakai narkoba itu kelas 1 SMP. Saya bisa kena dari tukang jajanan yang jualan di sekolah. Satu SMP sudah Ya, menggunakan. Jadi ya, saya beli minuman ringan dan gak cuma minuman ringan ternyata yang dikasih. Di baliknya ada narkoba. Nah sejak itulah saya nggak tahu dan saya pakai akhirnya hampir 8 tahun kehidupan saya terjerumus dengan narkoba pada Jadi awalnya. baru sadar bahwa minuman itu ternyata narkoba kapan itu? Enggak, jadi bukan minuman. Di balik botol minuman itu bawahnya ada satu pil. Nah, jadi kayak Dumolit, Lexotan, Nipam. Jadi awalnya terkena di situ. Jadi itu dijual Diberi gratis saja gitu. gratis saja Jadi begitu. kayak bonusnya anak sekolah beli minuman. Banyak teman-teman yang beli juga. Banyak sekali. Angkatan saya itu 75% sampai 85% akhirnya jadi pecandu. Itu guru-guru ada yang tahu tidak ya, pengawas sekolah? Awalnya nggak ada yang tahu, makanya kan sindikat ini kan pintar sekali. Mereka main di tukang jajanan, sapam, sekolah. Makanya sangat penting banget untuk kita bersinergi masuk ke sekolah-sekolah karena itu jadi satu awal. Banyak banget anak-anak yang akhirnya nggak ada masalah, cuma pengen coba-coba aja, penasaran dan pinter-pinternya para sindikat ini merayu. Nah, salah satu Akhirnya teman berhasil berhentinya seperti apa? Ya, saya bisa berhenti karena peran keluarga ya. Jadi waktu itu papa saya melatih bola. Nah, almarhum Roni Pati Nasrani. Jadi beliau itu ninggalin dunia sepak bola 100% untuk dampingin saya dan kakak saya waktu itu. Kakaknya juga Nah, kena? jadi saya di keluarga 3 bersaudara, 2 anak laki-lakinya terjerumus parah dengan narkoba gitu. Nah, disitulah akhirnya waktu itu rehab belum terlalu banyak, informasi dari polisi juga belum terlalu banyak, di rumah sakit juga belum terlalu banyak metode. Maka saya percaya bahwa rehab yang paling canggih, mutakhir, murah adalah keluarga. Jadi saya pulih karena apa yang keluarga lakukan sama. Tapi kan seringkali kalau sudah pulih ada lagi godaan teman-teman mengajak lagi ya, Ya, teman-teman betul. lapas. Itu masih seperti itu? Iya, jadi waktu saya pulih, saya harus hilang dari peredaran sekitar 2 atau 3 tahun karena Dicari pasti? sempat dicari juga, disembarain lah istilahnya mungkin. Jadi saya hilang dari peredaran. Kemana waktu itu? Waktu itu sembunyiin lah dalam tanda kutip di salah satu teman. Nah,
rohani gitu. Sampai Jadi, seperti itu ya? Ya, jadi dibina di situ sambil pembinaan saya juga karena nggak gampang gitu. Teman-teman saya yang berhenti itu kalau ketemu dengan teman-teman lama, mereka nggak main-main, mereka bisa rejeng lagi, dipaksa pakai lagi. Bahkan ada beberapa yang dimatiin kayak gitu. Jadi memang nggak mudah. Nah, saya bersyukurnya bahwa sinergi dari masyarakat, kepedulian itu yang buat akhirnya saya bisa, ya ini tahun ke-16 saya lepas dari semua. Wah, Jadi selamat ini ya, sudah 16. Mudah-mudahan terus ya dan terus aktif untuk menyuarakan ya di Betul. masyarakat atas bahaya narkoba. Baik, terima Terima kasih. kasih. Ya, selanjutnya ini kita ingin tahu ya dari rehabilitasi ya Bu Enda dan juga Bu Yolan ya. Silakan, sejauh mana sih sebenarnya ini peran rehabilitasi, karena ada yang mengatakan justru harus hati-hati. Kadang-kadang di rehab juga ada juga oknum ini yang memasukkan narkoba seperti itu, Bu. Ya, terima kasih, Mbak Rama. Jadi memang yang kita harus tahu benar siapa memang yang akan kita rehabilitasi. Yang jelas mereka adalah yang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Dan untuk itulah ada yang namanya assessment sebetulnya. Dan bahkan sudah ada yang namanya asesmen terpadu, di mana yang melakukan asesmen bukan hanya dari pihak medis, tapi juga dari pihak hukum. Dalam tim itu ada dari kejaksaan, Kumham, ya, dan juga dari kepolisian. Baik itu dari kepolisian dari Polsek atau Polresnya, dan juga BNN. Nah, ini yang harus awalnya dulu kita lihat, supaya kita nggak salah tadi yang seperti Mbak Rahma katakan. Jangan-jangan nanti kedoknya mereka pengedar atau bahkan bandar besar begitu Ya, ya. yang Nah, sudah ini. ditangkap di penjara agar lebih nyaman direhab begitu, minta direhab begitu ya bisa. Itu ya itu harus pakai tim tadi, Bu. Nggak bisa kita langsung menerima. Jadi ada di asesmen dulu, dan ini memang kita berharap semua melakukannya secara profesional tentunya. Kalau kita memang sudah tahu dia adalah pasalnya adalah pasal sebagai pengedar yang benar-benar memang barang buktinya ada, ya nggak bisa masuk rehab. Jadi kalau memang dia, karena memang masih banyak yang benar-benar pengguna, kebetulan pasalnya masuknya ke penjara. Nah, ini yang mesti di asesmen ulang. Dan kalau memang dia benar-benar semuanya itu sudah menunjukkan bukti-buktinya bahwa dia bukan pengedar dan atau pengedar yang merangkap pengguna atau itu tetap tidak bisa direhabilitasi. Bisa sembuh nggak sih Bu kalau direhab itu? Jadi begini, penyakit ini penyakit otak. Sifatnya kronis dan kambuhan. Kalau kita sebut sembuh, mungkin tidak. Mas Jerry ini sekarang pulih. Mungkin sudah jadi WRP gitu, the World Recovery Person. Jadi orang yang sudah pulih total. Kapan saja bisa sembuh. Pengalaman saya yang 23 tahun berhenti pun suatu saat bisa kambuh kembali. Justru yang penting sekarang, ketika mereka selesai rehab, ya, tadi saya setuju bahwa the real rehabilitation is in the community. Ada di masyarakat. Bagaimana keluarga, lingkungan masyarakat mendukung dia untuk tetap menjaga kepulihannya. Itu yang penting. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita mereintegrasikan mereka sebagai anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Nah, disinilah seringkali peran masyarakat yang diminta, di mana kalau stigma itu masih kuat di masyarakat, maka ketika seperti Mas Jerry ini akan kembali ke masyarakat, dia juga merasa termarginal. Saya tidak bisa diterima oleh masyarakat, dan itu salah satu faktor predisposisi untuk orang jadi kambuh lagi. Nah, makanya kerjasama tadi semuanya, masyarakat juga harus paham. Apalagi yang harus diperhatikan jika sudah sembuh dicari lagi nih oleh seperti kata Mas Jerry ya, bisa dikejar, Ya. dicari sampai harus sembunyi. Ya, Nah, ini betul. butuh bantuan banyak pihak untuk sampai harus. Makanya diharapkan setiap mereka yang sudah selesai menjalani rehabilitasi dan kembali ke rumahnya, dia harus tetap punya kontak dengan tempat rehabilitasinya masing-masing, dan bahkan juga ada program namanya pasca rehabilitasi. Jadi dia harus tetap kontak seminimal mungkin, ya sedikitnya. Sebetulnya yang disebut orang relatif masa krisis itu 3 tahun. Kalau dia 3 tahun sudah bisa survive, itu lebih mudah lah untuk survive ke depannya, seperti itu. Baik, baik, terima kasih ini Ibu ya. Selanjutnya tadi katakan the best rehabilitation is community begitu ini ya. Ini mungkin dari masyarakat sendiri banyak yang aktif dalam gerakan anti narkoba ini ya. Salah satunya ini Mas Sunan Kalijaga ya, silakan. Saya menjawab apa namanya tadi dari Pak Budi Waseso bahwa kami dari kalangan advokat muda berserta teman-teman artis ini mempunyai satu komitmen yang ditindaklanjuti dalam MOU dengan Bareskrim Direktorat 4
Selama tahun 2015 kami mempunyai program yang namanya penyuluhan narkoba dan konsultasi hukum gratis untuk masyarakat. Yang itu kami sudah lakukan di beberapa tempat di daerah, di kota-kota daerah, di DKI sudah 2 kali, lalu kemarin di Jawa Tengah kita sudah melakukan di Semarang, lalu ke depan bulan November akan di Jogja, di Bali, lalu akan ditutup di Jawa Barat. Artinya kami mengajak ya, kami mempunyai satu program bagaimana bisa menyita perhatian masyarakat dalam pada saat memberikan penyuluhan narkoba tanpa masyarakat akhirnya meninggalkan penyuluhan gitu loh, artinya boring. Maka kami mengemas acara atau program kita ini dengan melibatkan teman-teman artis yang memang insya Allah kami yakini mereka tidak menggunakan narkoba dan anti narkoba. Dan dijamin nggak bosen ya? Iya, jadi ada acaranya interaktif ya, bertanya jawab langsung dengan masyarakat. Ya, kami tentunya dengan narasumber dalam hal ini dari pihak kepolisian. Lalu teman-teman artis juga bisa berinteraksi dengan masyarakat dan akhirnya kami tutup dengan Nah ini acara latar hiburan. belakang seperti ini kenapa? Apakah melihat rekan-rekan artis keprihatinan banyak yang kemudian meskipun pastinya tidak semua ya, tapi tidak sedikit yang Kami terjerumus? tentunya dalam hal ini mengatasnamakan generasi muda ya, generasi muda yang ingin turut berperan serta ya, bersentuhan langsung dengan masyarakat, memberikan penyuluhan, memberikan hiburan dan memberikan konsultasi hukum yang gratis gitu. Baik, terima kasih nih Mas Sunan Kalijaga. Dan pemirsa kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Langsung ke Pak Paulus ini ya Pak ya, karena kalau kita lihat begitu banyak penyuluhan, begitu ya sosialisasi tentang bahaya narkoba ini, rasanya tidak ada henti-hentinya di berbagai media maupun kegiatan masyarakat. Tetapi mengapa ya penggunanya masih saja terus bertambah begitu kan? Baik, terima kasih. Memang kita tadi melihat bahwa bagaimana usaha bangsa ini untuk berperang melawan narkoba. Tapi apakah yang terjadi betul-betul perang? Saya melihat itu ada istilahnya adalah asymmetric attack atau serangan yang tidak simetris. Artinya kita ini diserang terus, tapi bagaimana kita melawan balik? Nah ini yang dari tadi macam-macam, ada yang mau begini. Tapi menurut saya harus bisa segera kita rumuskan bagaimana betul-betul berperang. Karena begini, mereka adalah pedagang. Barang dagangannya akan mereka jual sebanyak mungkin. Karena itu mereka kreatif. Nah kalau mereka kreatif, apakah kita juga kreatif yang akan melawan? Nah itu kan persoalan kita. Nah sekarang saya hanya ingin menggambarkan apa yang saya tahu, yaitu di kampung saya di Tanah Tinggi. Di situ saya melihat itu langsung Mas Polo mantu-mantu berarti betul itu ya di Tanah Tinggi. Pernah di situ ya Mas Polo ya? Nah itu adalah daerah miskin dan kumuh. Dan ternyata bagi peredaran narkoba itu begitu lihat miskin kumuh itu dianggap suatu tempat yang sangat menarik dan dianggap apa? Aman. Aman itu artinya perlawanan dari masyarakat itu hampir tidak ada. Dan ternyata setelah saya teliti, mereka kan banyak yang broken home. Jadi si ibu, bapak, itu kalau anak remajanya menghilang, semalam tidak pulang, mereka nggak apa-apa. Mau narkoba kayak mau apa, mereka tidak apa-apa. Tapi kalau ketangkep polisi, baru mereka cari. Gitu. Jadi mereka lebih takut dengan polisi daripada dengan narkoba. Karena apa? Ternyata juga banyak yang tersangkut. Sebetulnya mereka mungkin tidak salah karena keadaan ekonomi, mereka juga ikut-ikut berdagang lah sedikit-sedikit dan segala macam. Sehingga lama-lama, nah ini yang saya pikir harus kita pikirkan bersama. Kalau kita tidak mempunyai mekanisme perlawanan, akhirnya masuk ke dalam sikap masyarakat yang tidak tahu harus berbuat apa. Dibilang apatis, mungkin apatis, dibilang... Jadi tidak ada perlawanan, menjadi permisif. Dan saya ada polisi mengeluh kepada saya, Pak, kalau kita menangkap pengedar narkoba di tempat kumuh itu tidak didukung oleh masyarakat, didiemin aja, tidak dibantu, tidak ini karena mungkin mereka sendiri juga tersangkut di situ. Ya, terima kasih. Ini Pak Paulus ya. Ini dimasukkan juga mungkin Pak Budi banyak juga ya ini kampung-kampung yang menjadi sentra peredaran narkoba yang bisa dikatakan publik melihatnya tidak tersentuh begitu. Misalnya Kampung Ambon begitu. Yang dari dulu juga seperti itu. Nah, ini kata Pak Paulus tadi pengedarnya kreatif, penegak hukumnya harus lebih kreatif ini, harus dibikin gaduh lagi nih kayaknya Pak. Terima kasih. Tentunya yang saya sampaikan tadi ya masalah
penanganannya tidak bisa juga oleh sendiri-sendiri, kita harus bersama-sama ya. Kepedulian kita secara serentak, secara keseluruhannya untuk memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan ini ya. Jadi memang nggak bisa ya kalau kita hanya, apalagi kalau cuma ngomong doang ya, kita kencang-kencang ngomong tapi nggak eksis, nggak membuat kegiatan. Saya kira juga memang harus kita berkomitmen bersama. Dan menurut saya juga kita harus berevaluasi ya, setiap langkah-langkah yang sekarang kita ambil, entah bentuknya apa, atau itu bentuk rehabilitasi atau penegakan hukum, perlu kita evaluasi apakah sudah efektif dalam penanganan ini. Ya, ini harus kita evaluasi sehingga tujuan kita adalah kan menanggulangi, memberantas masalah penyalahgunaan narkoba. Ini yang penting. Jangan tadi ya, seperti yang kita lakukan rehabilitasi. Ya ternyata rehabilitasi ini tidak membuat jera juga. Ada beberapa kasus yang ternyata orangnya berulang, ya Bu ya. Berulang. Setelah selesai rehabilitasi, ya itu menggunakan biaya negara, lepas, kita anggap sudah bisa ke masyarakat, ternyata kena lagi. Nah ini juga karena tadi Mas Gogon ini beda. Tadi kasusnya, case-nya beda. Ya, dua tadi beda. Yang satu 2 kali karena hukumannya ringan. Mungkin masih ingin lagi. Nggak apa-apa karena enteng kan. Tapi begitu Mas Gogon 4 tahun. Kapok dia. Enggak lah, 4 tahun. Ya kan gitu. Nah sekarang ini kan efek jerahnya tidak ada. Ya, pengguna ini makin lama makin banyak. Itu hasil evaluasi kita. Fakta, kenyataan, setiap tahun pengguna ini makin banyak. Karena tadi, semua bilang, ini karena apa? Kita jadi korban. Diajak coba-coba, nggak apa-apa, nanti kamu kan diobati. Kalau di lingkungan remaja SMA itu nggak apa-apa, kamu pakai nanti diobati kok. Negara yang obati. Kita kan korban. Akhirnya coba lagi.